Assalamualaikum, apa kabarnya teman-teman? Kali ini kita akan membahas tentang inovasi pendidikan yang ada di Finlandia. Seperti yang kita ketahui bahwa Finlandia merupakan negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. The best education system in the world. Dahulu, sekolah-sekolah yang ada di Finlandia tidaklah menyenangkan. Ketika tahun 1960-an, anak-anak di dunia mengalami tes, Finlandia merupakan negara yang berada pada urutan bawah. Namun Finlandia tidak menyukai fakta tersebut, sehingga mereka menciptakan ide-ide baru dan dalam waktu yang singkat, Finlandia berada pada urutan teratas dan siswa-siswanya berada pada nomor 1 dunia. Lalu bagaimana sistem pendidikan yang ada di Finlandia? Kita bahas yuk. Sekolah dasar yang ada di Finlandia dimulai bukan dari pukul 6, pukul 7, atau pukul 8, tetapi sekolah dasar yang ada di Finlandia dimulai pukul 9. Dan di setiap pergantian mata pelajaran terdapat jeda 15 menit. Hal tersebut dilakukan untuk merefresh ulang siswa agar siap di mata pelajaran selanjutnya. Guru-guru yang ada di Finlandia wajib memiliki master degree atau S2. Guru-gurunya wajib mengikuti pelatihan agar belajar menjadi guru yang baik dan kompeten. Program master degree untuk menjadi guru di Finlandia sangat ketat sekali. Kenapa demikian? Karena guru yang mengembangkan sendiri kurikulum untuk siswa. Keuntungan dari sistem ini, guru menjadi paham karakter, kelebihan, dan kekurangan seluruh siswa mereka. Dalam sistem pendidikan yang ada di Finlandia, tidak ada tes semacam ujian nasional. Karena tujuan pendidikan mereka adalah agar siswa bisa menyelesaikan permasalahan yang real yang biasa terjadi di sekitar mereka, yang sungguh-sungguh ada di sekitar mereka. Memang ada tes-tes kecil, tapi sifatnya internal tes. Tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa dan mengukur rata-rata kompetensi secara nasional. Finlandia, negara dengan pendidikan terbaik di dunia. Mengapa ya? Bagaimana cara belajar siswa di sana? Simak penjelasan berikut yuk. Assalamualaikum, perkenalkan saya Siti Nurhasana, mahasiswa STKIP Purwakarta semester 7 dengan NIM 1986008. Langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Sistem pendidikan di Finlandia tidak memberlakukan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem pendidikan inklusif, di mana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Karenanya, tidak ada pembagian kelas menurut kompetensi akademik maupun bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk tahun pelajaran sekolah dimulai pada bulan Agustus dan berakhir di bulan Juni, dengan total 190 hari sekolah. Guru merupakan salah satu profesi populer dan elit di Finlandia. Pendidikan tinggi keguruan di Finlandia sangatlah selektif. Guru dan asisten pendidikan prasekolah biasanya merupakan lulusan sarjana dengan rata-rata gaji sebesar 400 juta per tahun pada tahun 2011, yang tentunya akan terus meningkat secara bertahap. Jika guru kerja melebihi jamnya, akan dibayar di luar dari gaji pokoknya. Jadi, apa saja ya syarat menjadi guru di Finlandia? Guru pendidikan dasar hingga menengah atas diharuskan memiliki gelar magister, sedangkan guru pendidikan vokasi wajib memiliki gelar pendidikannya yang lebih tinggi di bidang studi pengajarannya. Yang pertama, kesempatan yang sama. Tujuan utama dari sistem pendidikan Finlandia adalah pendidikan universal yang berkualitas baik. Kemudian, yang kedua, belajar dengan bermain.
Pada fase awal sekolah, ada penekanan kuat pada pembelajaran melalui bermain. Kemudian yang ketiga, pembelajaran personal. Pembelajarannya pun dilakukan secara personal, agar setiap siswa dapat berdaya dengan potensi mereka masing-masing. Yang keempat, minimal dari pengujian standar, yang berfokus pada pengembangan keseluruhan siswa dan pembelajaran soft skill. Yang kelima, tidak ada PR. Hal tersebut dilakukan agar para siswa dapat bermain dan belajar mengembangkan hobi di luar sekolah. Yang keenam, teknologi yang mendukung. Teknologi di sini sangat berperan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Yang ketujuh, pembelajaran sepanjang hayat. Maksud dari belajar sepanjang hayat adalah mereka yang dapat melanjutkan pendidikan di usia berapapun. Yang kedelapan, pembelajaran inklusif. Siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan fasilitas yang memadai. Semua kebutuhan murid akan didukung tanpa memperhitungkan berapa banyak alat yang dibutuhkan. Dan yang kesembilan, guru Finlandia sangat terlatih melalui gelar master wajib. Guru diberi kebebasan dengan merencanakan pengajaran dan sumber daya mereka sendiri. Nah, adapun tantangannya bagi guru di Finlandia yaitu pembelajaran harus menyesuaikan dengan setiap karakteristik untuk peserta didiknya. Finlandia sukses justru dengan mempraktikkan pola pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu sekolah adalah tempat belajar yang menyenangkan. Di sini saya akan memaparkan mengenai evaluasi dan penilaian di Finlandia. Evaluasi pendidikan di Finlandia, yang pertama, tidak ada kriteria ketentuan minimal KKM karena menggunakan kebijakan automatic promotion atau naik kelas secara otomatis, sehingga guru harus siap membantu siswa yang tertinggal. Poin 2, tidak ada ujian nasional untuk pendidikan dasar karena di negara Finlandia menggunakan prinsip test less learn more, sehingga di Finlandia lebih mengedepankan proses pembelajaran di mana siswa dapat menyerap apa yang dipelajari di kelas dibandingkan apa yang mereka dapat dilakukan di luar kelas. Yang ketiga, ujian nasional diadakan hanya untuk siswa SMA. Karena ujian dilaksanakan untuk siswa sama SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ujian yang diikuti berupa tes matrikulasi. Yang keempat, tidak adanya ranking. Karena mereka mengasumsi semua murid dapat meraih peringkat 1. Jadi pihak sekolah lebih mementingkan proses ketimbang akhir-akhir. Beberapa waktu lalu dirilis peringkat sistem pendidikan dari ratusan negara di dunia. Hal yang cukup membuat penasaran adalah munculnya negara Finlandia di jajaran teratas negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Maka dari itu, dalam kesempatan ini saya tertarik untuk mengupas tuntas tentang sistem pendidikan di Finlandia. Ada beberapa poin terkait sistem pendidikan di Finlandia. Yang pertama adalah negeri dengan 6 juta jiwa. Tak terlalu banyak penduduknya. Penduduk di Finlandia hanya 6 juta jiwa. Namun dalam urusan sistem pendidikan yang diterapkan, kualitas memang lebih penting ketimbang kuantitas. Yang kedua adalah istirahat setiap 45 menit sekali. Inilah salah satu keunikan sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Setiap sesi pembelajarannya hanya dibatasi 45 menit saja. Ya, berikutnya siswa diwajibkan untuk istirahat 15 menit dahulu, kemudian baru melahap sesi pembelajaran. Yang ketiga, tidak mengenal adanya ujian. Jadi pada poin yang ketiga ini, ujian juga tidak pernah diterapkan dalam pembelajaran dari SD sampai SMA. Finlandia mulai menerapkan adanya ujian ketika siswa sudah memasuki usia 18 tahun, yakni saat berada di jenjang perguruan tinggi. Finlandia tidak menerapkan adanya ujian karena beranggapan penilaian paling otentik adalah penilaian proses, yakni penilaian yang diberikan selama proses belajar berlangsung, asesmen detail tentang kemajuan dan kesulitan belajar siswa. Guru memiliki kebijakan mutlak tentang kelayakan seseorang siswa untuk bisa melanjut ke kelas atau jenjang selanjutnya. Poin yang selanjutnya adalah one teacher 12 student. Artinya kelas-kelas di Finlandia ini tidak seramai kelas-kelas yang ada di Indonesia,
dengan satu kelas berjumlah murid sekitar 30 atau 40 orang. Di Finlandia setiap rombongan belajar hanya berisi 12 siswa saja dan diampu oleh satu orang guru. Dengan begitu, guru akan bisa lebih memahami karakteristik belajar siswa, lebih bisa mengontrol kemajuan siswa, dan lebih bisa memberi solusi kesulitan terhadap kesulitan belajar dari setiap siswanya. Sistem pendidikan di Finlandia ini cukup bisa digunakan di berbagai inspirasi bagi kita para praktis akademi. Cukup ambil beberapa hal yang mungkin saja memang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dan apabila dianalisis lebih dalam, sistem pendidikan di Finlandia ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi cukup segitu ya. Semoga bisa menginspirasi kalian, paling tidak menjadikan kita lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan kompetensi diri, sehingga kita bisa menjadi bagian dari usaha meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.